Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Nah, di video kali ini enaknya kita membahas tentang apa ya? Kira-kira menurut teman-teman pada video kali ini kita membahas apa? Nah, bagaimana kalau Amel menyarankan kita akan membahas mengenai contoh dari puisi 3 baris, contoh dari puisi 4 baris, dan contoh puisi dari 5 baris. Teman-teman penasaran tidak sih? Ayo ikuti videonya supaya teman-teman memahami terkait dengan materi berikut. Hai sobat belajar semua. Untuk pembelajaran kali ini kita mulai dari puisi 3 baris ya. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa puisi 3 baris ini tidak ada di Indonesia. Namun terdapat puisi dari luar yang dinamakan terzina. Nah teman-teman tahu tidak apa itu terzina? Silakan tulis di kolom komen ya. Jadi, terzina merupakan jenis puisi baru yang terdiri atas 3 baris atau dikenal sebagai sajak 3 seuntai dengan bahasa yang puitis serta menggunakan makna konotatif. Terzina merupakan puisi baru menurut pendapat Lianawati pada tahun 2019 dalam bukunya yang berjudul Menyelami Keindahan Sastra, berpendapat bahwa puisi baru mengikuti perkembangan zaman dan tidak kaku seperti puisi lama. Terdapat pengarang Indonesia nih yang sering membuat contoh-contoh puisi 3 baris, yaitu Djoko Pinurbo. Nah, Amel di sini sudah membuat contoh terzina supaya teman-teman lebih mudah memahaminya. Judul puisi Amel yaitu Jam Tua Cerminan Kita. Detak, detik, detak, detik, tik, tik, tik. Sepertinya jam tua itu mulai kehilangan nyawa. Sepertinya habis masa kita. Nah, puisi ini menyiratkan bahwa kita semua akan berpulang ketika masa kita selesai di dunia. Masa di mana waktu kita sudah habis. Oleh sebab itu, penting untuk menghargai setiap waktu yang tersisa dalam hidup kita. Nah, teman-teman bisa memakai waktu itu untuk hal-hal yang bermanfaat dan demi kebaikan. Contoh puisi terzina yang kedua yang sudah Amel buat berjudul Suara Ibu. Hai anakku, kebanggaan bangsa yang tak kunjung pulang ke kampung halaman. Berjuang sampai titik darah berceceran. Kapan kembali ke pelukan? Biar rindu ini sampai pada tujuan. Makna puisi tersebut menyiratkan tentang seorang ibu kepada anaknya, yang mana ibu ini memiliki kerinduan yang amat mendalam terhadap anaknya yang berjuang demi memerdekakan tanah air Indonesia. Namun harapan itu hanya menggantung karena pahlawan tersebut telah gugur dan tidak akan pernah kembali ke pelukan ibundanya. Kita lanjut ya materi kita kali ini, yaitu membahas puisi 4 baris. Jadi teman-teman, puisi 4 baris ini diantaranya ada kuatrin sebagai puisi baru, lalu kemudian ada pantun dan ada syair. Nah, kita bahas dari puisi baru tersebut ya, yaitu kuatrin. Kuatrin merupakan jenis puisi baru sejenis stanza atau puisi lengkap. Kuatrin terdiri dari 4 baris atau yang dikenal dengan sajak 4 seuntai. Nah, sebagai informasi nih untuk teman-teman semua bahwa kuatrin bukanlah puisi asli asal Indonesia. Namun, Amel sudah membuat contoh dari kuatrin ini supaya memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Judulnya yaitu Sepertiga Malam. Doa dalam sepertiga malam melambai tak ternilai, memancarkan cahaya di malam yang gelap. Hati menjadi tentram dalam lantunan tiada tepi. Di dalam doa kita temukan kekuatan yang abadi.
Nah, makna puisi tersebut menyiratkan tentang kekuatan doa yang memberikan kesejukan di dalam hati. Doa bisa memberikan arah, pencerahan, dan ketenangan dalam situasi yang sulit atau penuh ketidakpastian. Untuk contoh yang kedua berjudul Tanda Tanya. Jamanika harapku mendamba kepulanganmu, kidung padika dalam remang-remang pengobat lukaku. Tak kuasa memutar balik waktu, berkelana diriku di puncak temu mencari rupamu. Puisi ini mencerminkan rasa kerinduan, harapan tentang orang yang telah pergi dan orang yang sedang menunggu tersebut berharap bertemu kembali dengan sosok yang ditunggunya. Tanda tanya di judul puisi mencerminkan ketidakpastian yang menyelubungi keseluruhan kisah ini. Puisi 4 baris selanjutnya ada pantun nih teman-teman. Teman-teman tentu sudah mengetahui kan apa itu pantun? Jadi kita pelajari lagi ya. Secara etimologis, pantun berasal dari bahasa Minangkabau, yaitu patuntun yang artinya penuntun. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian dari pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu yang tiap bait terdiri atas 4 baris dengan saja. Biasanya, pantun terdiri atas 4 kata yang dimana baris pertama dan kedua adalah sampiran, kemudian baris ketiga dan keempat merupakan isi dari pantun tersebut. Teman-teman, pantun merupakan salah satu bentuk karya sastra yang terikat dengan aturan. Awal mulanya, pantun adalah sastra lisan loh. Masyarakat tempo dulu terbiasa berbalas pantun. Mereka mengucapkan langsung secara lisan tanpa pikir panjang. Namun, seiring waktu berjalan, sekarang dijumpai juga pantun dalam bentuk tertulis atau literasi. Bagaimana ya sejarah pantun? Jadi, Haji Ibrahim Datuk Kaya Muda Riau, seorang sastrawan yang hidup sezaman dengan Raja Ali Haji yang pertama kali berhasil membukukan sastra lisan ini. Antologi pantun yang pertama itu diberi judul Perhimpunan Pantun-Pantun Melayu. Ciri unik dari sebuah pantun yaitu pantun tidak menyertakan nama penggubahnya atau bersifat anonim. Hal ini dikarenakan penyebaran pantun dilakukan dari mulut ke mulut atau orality. Pantun juga merupakan puisi lama yang sudah melegenda di Nusantara. Meskipun serupa, di daerah lain nama dari pantun ini berbeda-beda loh teman-teman. Dalam bahasa Jawa, pantun dikenal dengan parikan. Sementara dalam bahasa Jawa kuno yaitu tuntun yang berarti benang atau atuntun yang berarti teratur dan matuntun yang berarti memimpin. Sedangkan di daerah Tatar Sunda, pantun disebut paparikan. Sementara bagi suku Batak, pantun mereka sebut sebagai umpasa. Pantun juga terdapat dalam bahasa Pampanga, tuntun yang berarti teratur. Teman-teman sudah mengetahui belum tentang ciri-ciri pantun? Jadi terdapat beberapa ciri-ciri pantun loh. Yang pertama, terdapat 4 baris. Yang kedua, kecenderungannya di dalam satu baris itu terdapat 4 kata. Lalu kemudian ada 2 sampiran, ada 2 isi. Dan sampiran merupakan pengantar untuk menyampaikan isi pantun. Meskipun kadang tak ada hubungannya dengan isi, namun rima sampiran menjadi penunjuk rima isi. Biasanya berakhiran a atau ab, bisa juga ba. Pantun ini juga diklasifikasi menjadi 2 macam loh teman-teman. Yang pertama berdasarkan penutur atau usia, dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan isi. Ada pantun jenaka yang mengandung unsur lucu dan dibuat dengan tujuan untuk menghibur seseorang. Selanjutnya ada pantun nasihat yang berisikan tentang nasihat moral atau pendidikan. Dan ada pantun teka-teki, yaitu pantun yang mengandung teka-teki yang ditujukan kepada pembaca atau pendengar. Dan yang terakhir ada pantun kiasan, yaitu pantun yang berisikan perumpamaan maupun diibaratkan dengan sesuatu. Amel sudah mencoba membuat 2 contoh pantun nih. Pergi ke hutan melihat badak, jangan lupa memanen nangka. Berpikir matang sebelum bertindak,
Bijaklah dalam mengambil langkah. Contoh pantun kedua berbunyi, Pergi kunjungan ke tembilahan, singgah sebentar di pondokan. Bila diri melakukan kesalahan, minta ampunlah kepada Tuhan. puisi 4 baris selanjutnya ada syair. Syair berasal dari bahasa Arab yang artinya puisi atau sajak. Dalam kesusastraan Indonesia, syair artinya puisi lama yang terdiri dari 4 baris per bait dan memiliki rima kecenderungan a. Ciri-ciri syair paling umum adalah semua baris yang merupakan isi dan biasanya tidak selesai dalam satu bait karena digunakan untuk bercerita. Ciri-ciri syair yang paling umum yaitu yang pertama, syair terdiri atas 4 baris atau larik dalam setiap bait. Yang kedua, syair tidak punya sampiran seperti pantun, artinya semua baris mengandung isi dan makna. Yang ketiga, syair tidak selesai dalam satu bait. Yang keempat, makna syair ditentukan oleh bait-bait berikutnya. Hal itu hampir serupa dengan paragraf di dalam cerita. Yang kelima, bersifat anonim atau menyembunyikan penciptanya. Dengan kata lain, tidak diketahui pencipta dari syair ini. Yang keenam, kecenderungannya memiliki pola rima a. Dan yang terakhir, irama terjadi pada setiap pertengahan baris antara 4 hingga 6 suku kata. Syair ini juga terbagi menjadi beberapa jenis loh teman-teman. Yang pertama ada syair panji. Teman-teman sudah akrab belum dengan syair ini? Jadi, syair panji bercerita tentang keadaan yang terjadi dalam istana atau kerajaan, keadaan orang-orang yang ada atau berasal dari dalam istana. Contohnya syair Ken Tambuhan yang menceritakan tentang seorang putri bernama Ken Tambuhan yang kemudian dijadikan persembahan kepada Raja Kauripan. Yang kedua ada syair romantis yang berisi tentang percintaan pelipur lara dan cerita rakyat. Contohnya syair Bidasari yang menceritakan seorang putri raja yang dilahirkan dan dibuang. Yang ketiga ada syair kiasan, yaitu syair yang berisi kisah percintaan antara ikan, burung, bunga, atau buah-buahan yang merupakan simbolik untuk peristiwa tertentu. Syair tersebut bisa juga berupa sindiran. Contohnya syair Burung Punggu yang menceritakan tentang percintaan yang gagal akibat perbedaan kedudukan atau derajat. Yang keempat ada juga syair sejarah. Syair sejarah merupakan syair berdasarkan peristiwa sejarah terpenting tentang peperangan. Contohnya syair Perang Mengkasar yang dahulu bernama syair Sipelman, yaitu sejarah yang berisi perang antara orang Makassar dan orang Belanda. Yang kelima ada syair agama, termasuk salah satu syair penting. Ada 4 bagian syair agama, yaitu syair sufi oleh Hamzah Fansuri, syair tentang ajaran Islam, syair riwayat Nabi, dan syair nasihat berisi nasihat bagi pembaca. Di sini Amel sudah membuat contoh dari syair ini loh, judulnya Pesan untuk Anandaku. Wahai Anandaku, hendaklah ingat, perjalanan di dunia amatlah singkat. Perbanyak amal serta ibadat agar selamat dunia akhirat. Apabila Ananda ingin bermartabat dengan orang tua, mestilah hormat. Jangan lupa kerjakan sholat. Galilah ilmu yang bermanfaat. Jika
Jika sedang tinggi derajat, janganlah angkuh menjadi jahat. Ingat diri akan akhirat, agar hidup selalu berkat. Sekarang kita bahas puisi 5 baris, yaitu ada Queen. Queen sendiri dapat diartikan sebagai puisi yang terdiri dari 5 baris. Puisi ini bisa disebut sebagai puisi 5 seuntai. Puisi ini tidak terdapat di Indonesia, teman-teman. Namun terdapat pengarang Indonesia yang sering membuat bentuk-bentuk puisi baru berdasarkan bentuknya, yaitu Djoko Pinurbo, yang mana beliau membuat contoh dari puisi Queen ini. Judulnya Mampir, karya Djoko Pinurbo. Tadi aku mampir ke tubuhmu, tapi tubuhmu sedang sepi, dan aku tidak berani mengetuk pintunya. Jendela di luka lambungmu masih terbuka, dan aku tidak berani melongoknya. Amel juga sudah membuat contoh dari puisi Queen ini, teman-teman. Judulnya Hujan. Pada rintik-rintik hujan yang jatuh tanpa peringatan, kerap kali ku dapati balutan kenangan, juga pengharapan akan pertemuan antara dua insan yang berjauhan. Puisi ini mencerminkan bahwa dalam rintik hujan, penyair seringkali menemukan kenangan masa lalu dan harapan untuk pertemuan antara dua orang yang jauh terpisah. Ini bisa menggambarkan kerinduan dan harapan cinta yang belum terwujud. Contoh yang kedua berjudul Bu Ibu. Bu ibu, 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 peluk kasih hangat di tengah malam. Kunang-kunang mengelilingi aku, memberikan cahaya kekuatan. Terbangun aku, kenyataannya ibu telah berpulang. Puisi ini menggambarkan rasa kehilangan seseorang yang sangat dicintai, yaitu sang ibu, di mana anak tersebut tidak bisa lagi merasakan hangatnya pelukan seorang ibu, sehingga ia pun berkhayal bahwa ibunya masih ada di sisi anak tersebut. Oke, sekian dulu ya konten pembelajaran kita kali ini. Berikutnya kita akan kembali lagi dengan konten-konten yang tidak kalah menarik loh. Jadi nantikan konten berikutnya ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.